Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tugas biosel yaitu aparatus Golgi dengan dosen pengampu Ibu Haslinda Yasti Agustin, SSI MPD. Dengan anggota kelompok kami 1. Andini Marcelina Sari, 2. Silvi Aulia Agustin, dan 3. Nisa Sukesi Agustin. Baik, saya Andini Marcelina Sari, absen 31, akan sedikit menjelaskan tentang menggambarkan struktur aparatus Golgi. Aparatus Golgi. Badan Golgi atau disebut aparatus Golgi adalah organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Organel ini terdapat hampir di semua sel eukariotik dan banyak dijumpai pada organ tubuh yang melaksanakan fungsi ekskresi, misalnya ginjal. Organel ini dinamakan Golgi karena pertama kali ditemukan oleh Camillo Golgi, seorang saintis pada akhir tahun 1891. Struktur aparatus Golgi. Badan Golgi terbentuk oleh susunan lempengan kantong-kantong yang khas dikelilingi membran. Lempengan kantong ini disebut sisterna. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan tumbuhan. Pada umumnya, badan Golgi mempunyai 4-6 sisterna yang berjarak sekitar 10 nm antara satu sama lain. Badan Golgi terdiri atas 3 kompartemen. Yang pertama, kompartemen CIS, yaitu menerima vesikel-vesikel yang kebanyakan berasal dari retikulum endoplasma. Yang kedua, kompartemen medial. Dan yang ketiga, kompartemen trans, yaitu tempat pemecahan ruangan yang berasal dari CIS yang kemudian membentuk vesikel yang siap disalurkan menuju bagian sel. Aparatus Golgi terdapat 3 komponen, yaitu cisterna, vesikula, dan vakuola. Cisterna yaitu sekitar 5 lempeng cisterna yang sejajar melengkung berbentuk piala. Vesikula terdapat di bawah sebelah dalam bagian cisterna yang terdiri banyak gelembung dan berwarna terang. Dan yang terakhir vakuola yaitu bagian atas sebelah puncak yang terdiri banyak gelembung. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi aparatus Golgi. Yang pertama yaitu membentuk kantung vesikula terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut berisi enzim bahan-bahan lain. Nah, badan Golgi ini membentuk vesikula atau kantong yang nantinya akan membawa zat-zat yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma kasar dan halus menuju membran sel. Zat-zat yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma nantinya biasanya berbentuk protein. Di dalam badan Golgi nantinya protein tersebut akan mengalami perubahan lebih lanjut. Yang kedua yaitu badan Golgi berperan dalam pembentukan dinding sel, tepatnya pada pembentukan papan sel pada dinding sel. Papan sel dan dinding sel terbentuk selama anafase dan telofase mitosis dan meiosis kedua. Sebelum anafase, kompleks Golgi berada di luar kumparan. Lalu selama anafase, kompleks Golgi melepaskan vesikula-vesikula menuju pusat kumparan dan menimbun sekitar benang-benang kumparan. Vesikula berisi senyawa-senyawa pembentuk papan sel dan dinding sel. Fungsi selanjutnya yaitu membentuk akrosom untuk spermatozoa, yaitu berisi enzim sebagai pemecah dinding sel telur. Akrosom sendiri merupakan suatu badan berbatas yang membentuk membran yang terletak pada bagian kepala spermatozoa sekitar anterior dari inti. Akrosom mengandung berbagai jenis enzim hidrolitik yang penting dalam proses fertilisasi. Tanpa adanya akrosom, sperma akan kesulitan menembus berbagai selaput pelindung sel telur. Selain itu, badan Golgi juga berperan sebagai tempat pengolahan dan pemodifikasian protein atau proses glikolasi, yaitu proses modifikasi protein yang mensintesis protein dengan mereaksikan glikosilat atau gula secara bersama yang menghasilkan glikoprotein yang disimpan kemudian dikirimkan keluar sel oleh vesikula transport.
Kemudian, badan Golgi berperan aktif dalam sekresi protein. Hasil protein yang telah disintesis oleh RER akan dipindahkan ke dalam kompleks Golgi. Di sini, karbohidrat tambahan dapat dimasukkan ke dalamnya. Kemudian, protein-protein tersebut terkumpul di dalam ruang-ruang kompleks Golgi hingga penuh dengan protein. Ruang tersebut dapat berpindah ke permukaan sel lalu mengeluarkan isinya ke bagian luar. Sedangkan ruang yang mengandung protein pada kompleks Golgi lain dapat disimpan di dalam sel sebagai lisosom. Selanjutnya yaitu melakukan proses dari biosintesis glikolipida dan juga glikoprotein yang terlihat jelas pada sel-sel folikel tiroid. Sel-sel ini terlihat dalam sintesis triglobulin, yakni suatu glikoprotein yang diekskresikan oleh sel-sel ke dalam folikel di mana ia diiodinasi dan disimpan. Folikel adalah ruang intraseluler yang besar dan dikelilingi oleh sel-sel epitel yang mensintesis triglobulin. Kompleks Golgi juga dapat berperan dalam pembentukan lisosom dan berbagai enzim pencernaan yang belum aktif, misalnya enzim zimogen dan koenzim. C. Menceritakan terbentuknya vertikal sekresi. Di bawah ini merupakan gambar sekresi protein melalui retikulum endoplasma dan badan Golgi. Beberapa rantai polipeptida memasuki lumen RE dan akan diproses menjadi protein jalur sekretori. Yang kedua, lipid dibentuk di dalam membran RE halus, dan ketiga, vesikel membran RE kemudian membawa protein dan lipid menuju badan Golgi. Protein dan lipid hasil pemrosesan akhir terjadi di dalam lumen badan Golgi. Beberapa modifikasi menyebabkannya dapat dikirim ke tujuan yang berbeda. Berikutnya, vesikel yang terlepas di dalam membran badan Golgi membawa produk hasil akhir berupa protein dan lipid ke membran plasma. Hasil akhir ini dilapisi secara eksositosis. Kemudian beberapa vesikel terbentuk dari membran plasma dan bergerak menuju sitoplasma. Vesikel endositik ini mungkin berfusi dengan membran membran atau organel lain, atau tetap utuh sebagai vesikel penyimpan. Vesikel-vesikel lain yang terbentuk dari membran RE dan badan Golgi dapat berfusi dengan membran plasma. Vesikel eksositik ini kemudian dikeluarkan dari sel. Badan Golgi bekerja sama dengan retikulum endoplasma untuk melakukan proses sintesis protein. Setelah proses ini, maka mikrovesikel yang terbentuk akan dibawa ke sakula yang merupakan bagian dari badan Golgi. Nah, disinilah penggabungan protein yang berasal dari vesikel itu terjadi. Kemudian melalui eksotosis dan sekaligus memperbaiki badan Golgi pun akan mengalami pembesaran dan membentuk vesikel sekretoris dengan tugas mengangkut sakula menuju puncak sel dibawa keluar sel. Pemadatan dan kondensasi pada badan Golgi pun terjadi lalu akan dihantar menuju ke vesikula sekretoris. Vesikel sekretoris pun keluar dari sel membran sel di dalamnya. Kemudian yakni ada peptida. Peptida merupakan hormon protein dengan beragam ukuran. Protein yang disintesis disisipkan ke dalam vesikel untuk sekresi, dilipat, dan dapat diproses melalui protolisis atau modifikasi lain. Berikutnya yaitu hormon tiroid. Hormon tiroid hanya disintesis dalam kelenjar tiroid, walaupun sekitar 70% dari hormon steroid aktif yang utama. T3 dihasilkan dalam jaringan perifer melalui deidinase dari tiroksin. T4, sel-sel kelenjar tiroid mengkonsentrasikan iodium untuk sintesis hormon tiroid melalui transport aktif. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar berikut ini.
Badan Golgi tersusun atas jaringan cis, tumpukan trans, dan jaringan trans. Berikutnya yaitu lintasan sekresi yang diatur, dan selanjutnya lintasan sekretori tetap. Dan di samping kiri protein sekretori dan ada vesikel. Selanjutnya jalur sekresi protein dalam Escherichiae. Peptida sinyal amending factor atau AMF menjadi faktor yang menentukan sekresi protein keluar medium kultur. Seperti pada gambar di bawah ini. Baik, itu tadi pemaparan materi dari anggota kelompok kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.